Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita ada di studio Poltekkes Kemenkes Jakarta di Garuda 1 dalam rangka acara cangkir ya. Berbincang dan berpikir ala Polkesyo. Hari ini sudah hadir dari JKG Poltekkes Makassar ya. Ini yang hadir luar biasa, ini Pak Kajurnya, ya Pak Kajur sendiri dari Makassar jauh-jauh, Pak Samsudin, ya ini sebuah dokter, dan Pak Asri Awal, ya ini juga sudah dokter, hadir pada Poltekkes JKG Yogyakarta ini dalam rangka untuk melihat kondisi OC Center dari JKG Yogyakarta, ya. Baik, akan kita undang Pak Kajur, Pak Sam, bagaimana untuk tujuan dari Makassar ini melihat di kondisi di Yogyakarta. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kekuatan bertemu pada hari ini di ruang Garuda 1 di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Alhamdulillah penyambutan dari rombongan dari JKG Poltekkes Kemenkes Makassar yaitu Polkesmas, alhamdulillah disambut dengan baik dalam rangka kunjungan untuk melihat ruang OSCE, di mana ruang OSCE ini mudah-mudahan apa yang kami lihat di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini dapat kami aplikasikan atau kami jabarkan di Poltekkes Kemenkes Makassar, khususnya di jurusan kesehatan gigi. Ada beberapa hal yang kami sangat tertarik, yaitu dengan adanya tata ruang dari ruang OSCE ini sungguh sangat baik, sehingga mudah-mudahan apa yang kami lihat dan kami rasakan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini, khususnya di jurusan kesehatan gigi, dapat bermanfaat buat kami dan dapat kami aplikasikan selama kami berkunjung di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini. Ya. Terima kasih. Ya. Begini juga karena kita juga sebagai produser mahasiswa jurusan kesehatan gigi ya. Jadi kita harus meningkatkan kualitas lulusan pendidikan kita. Bagaimana menurut Pak Awal? Iya, salah satu yang menjadi dilema kita adalah uji kompetensi. Di mana uji kompetensi yang saat ini ada adalah menguji kompetensi dalam hal pengetahuan. Sehingga pada prinsipnya kita di kesehatan adalah pemberi pelayanan, jadi pada pasien sebenarnya, bukan pengetahuan yang ditingkatkan. Oleh karena itu keterampilan yang harus ditonjolkan untuk mengetahui kompetensi sampai di mana mahasiswa itu mengetahui. Sehingga lahirlah yang namanya salah satu uji kompetensi dengan melalui OSCE. Karena ini adalah titik pusatnya adalah keterampilan daripada peserta. Inilah yang menjadi wacana ke depan, walaupun nanti tidak dihilangkan itu yang namanya CBT, tetapi itu mungkin ada penambahan apakah CBT tanpa dengan OSCE, itu yang jadi pertimbangan. Ya, terutama kan kita sebagai institusi pendidikan vokasi ya. Terutama ini kan 60% untuk
prakteknya ya 40% teorinya. Nah, teori. untuk salah satu standar ke depan itu memang kita harus menggunakan OC. Bagaimana Pak menurut nantinya di Makassar, Pak? Betul, sangat bagus untuk kegiatan OSCE ini, di mana output kita itu ada 3 nantinya. Ya. Satu, mereka harus terampil diterima dan waktu diterima jadi PNS. Yang kedua, itu bekerja di tempat swasta. Yang ketiga adalah mandiri. Di sini sangat penting saat dia mandiri. Di saat mandiri itu diperlukan skill yang cukup, bukan teori. Nah, kami selalu sampaikan kepada mahasiswa kami khususnya yang masih kuliah bahwa contoh kalau dia mandiri itu jauh lebih banyak dia dapat dibanding jadi pegawai negeri. Salah satu contoh, dia membersihkan karang gigi saja. Kalau dia terampil membersihkan karang gigi, satu pasien tarif 100.000 saja. Dalam sehari dia dapat 5 pasien, mulai dia buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Saya yakin dia dapat 5 pasien. Berarti 5 pasien berarti 500.000. Kali 30 hari berarti 15 juta. Kalah pegawai negeri. Inilah yang kami lemparkan ke masyarakat dan kepada mahasiswa kami untuk memberikan motivasi kepada mereka bahwa tidak usah kejar-kejar jadi PNS. Apalagi kalau tarifnya 200 per pasien. 200 kali 5 berarti 1 juta per hari. 1 juta kali 30 berarti 30 juta per bulan. Bukan gaji sedikit. Inilah yang ya perlunya adanya OSCE ini sehingga dapat melatih skill dari mahasiswa kita. Bahkan alumni kita ini ditambah terampil di situ. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya begini, Pak. Jadi untuk kedepannya, jadi ruang OSCE ini tidak hanya untuk ujian nasional saja. Jadi nanti yang mata kuliah yang ada praktek klinisnya ya bisa digunakan untuk ruang OSCE. Jadi pemanfaatan ke depan itu tidak hanya untuk ujian nasional saja. Mungkin begitu. Jadi pendapat Pak Awal gimana? Iya, betul Pak. Jadi malahan itu kalau kita dulu ya mengenal dulu yang namanya semester 2 naik semester 3 itu semester genap ke ganjil itu kan ada uji. Nah, itu sudah beberapa jurusan yang di Poltekkes se-Indonesia itu sudah mengadakan. Tetapi itu kan karena tidak adanya payung hukumnya sehingga itu dihentikan. Nah, ini OSCE ini yang menjadi payung hukum kita bisa dilaksanakan kegiatan. Jadi bukan cuma kegiatan hukum saja tetapi nanti mahasiswa jika ingin naik ke semester genap ke ganjil itu kita bisa kasih uji sesuai dengan mata kuliah yang bersentuhan langsung dengan kompetensi kita. Itu yang paling perlu kita perhatikan. Saya kira itu, Pak. Baik. Jadi untuk kedepannya berarti setiap dosen setiap dosen juga harus menyusun soal. Harus menyusun soal yang mendukung dari kegiatan kompetensinya. Itu jadi masing-masing dosen yang memiliki atau memberi mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi harus membuat soal. Begitu, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Supaya soal-soal yang ada nantinya itu jauh lebih bagus. Dan perlu juga diadakan pelatihan-pelatihan dari masing-masing dosen-dosen yang menyangkut dengan mata ajar yang ada di kompetensi tersebut. Oleh karena itu maka kita harus sepakat untuk bisalah seluruh Poltekkes terutama yang ada jurusan kesehatan gigi yang menyelenggarakan kegiatan yang utamanya dengan yang kegiatan OSCE ini. Itu Pak.
Betul. Jadi, nah karena itu mungkin kita bisa menyusun ke depan ya, karena untuk OSCE ini kan masih terbatas, terutama yang kemarin yang mengikuti kegiatan ini ya, sebaiknya mungkin untuk penyusunan soal ada membuat apa namanya, masing-masing mata kuliah bisa membuat grup. Betul. Iya, iya. Betul? Betul. Jadi membuat grup untuk menyelenggarakan menyusun soal. Mungkin gitu, Pak. Iya. Karena kan ini ditambah lagi dengan penjabaran dari ke tim nasional yang 15 orang itu yang diketuai oleh Pak Yonan ya. Ya. Itu mempunyai kerja yang sangat berat. Sehingga mungkin ditopang oleh setiap prodi dari teman-teman untuk membuat, salah satunya adalah membuat soal. Karena kemarin kita uji coba, ya, alhamdulillah kita sudah uji coba untuk pertama kalinya di Poltekkes di Jakarta, khususnya kesehatan gigi, dan alhamdulillah saya sangat salut ya, dengan hanya waktu kurang lebih 3 bulan ya Pak, telah mendirikan sebuah ruangan OSCE khusus untuk kesehatan gigi ya. Nah, ini sangat memotivasi untuk teman-teman yang di Poltekkes lain ya, sehingga ke depan itu tugas tim 15 OSCE itu sangat berat ya, karena kemarin kita juga sudah evaluasi soal, ternyata persepsi dari teman-teman yang perlu diselaraskan, sehingga dalam membuat soal itu satu kalimat atau beberapa paragraf itu tidak mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Itu yang perlu kita, memang tugas berat kita untuk membuat soal, salah satunya ditambah lagi dengan fasilitas ya yang harus terstandar sebenarnya. Iya, seperti itu Pak. Iya. Jadi apa namanya, soal-soal yang untuk kegiatan OSCE ini mestinya dari sejak promotif, preventif, kuratif ada di sana. Ada di sana. Sehingga dari 8 stase itu ya sudah bisa mencakup itu. Ya bisa menggambarkan kompetensi dari mahasiswa itu. Jadi bisa gitu loh Pak. Ya, gitu. Padahal kan kemarin ada beberapa pertimbangan ya. Kita membutuhnya berapa stase ya. Iya. Dari keperawatan itu stasiunnya sekian, kemudian dari bidan, kemudian dari fakultas kedokteran itu sampai berapa, 13 ya. Itu sehingga kita rapatkan, ternyata kita hanya butuh 8 stasiun. Tetapi memang berat ya, karena melihat juga blueprint kita itu kan ternyata masih penjabarannya masih luas, sehingga setiap stasiun ini perlu misalnya STCA itu sebenarnya apa sih kompetensinya yang dibutuhkan. Itu kan kemarin masih agak susah ya. Jadi memang perlu kita bertemu kembali untuk menyusun supaya ya setara dengan teman-teman profesi lain. Ya, teman-teman profesi lain. Jadi Pak Sam sebagai Kajur dan Pak Awal pendamping ini mohon closing statement untuk pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan adanya pertemuan ini, wawasan kami semakin terbuka untuk mengenai ke depan JKG ini, jurusan kesehatan gigi, bagaimana output kami dan outcome-nya nantinya itu. Dan harus selalu mulai dari di OSCE ini, di ujian OSCE nanti. Yaitu bukan cuma di CBT, perlu ujian juga secara OSCE juga, prakteknya ini sangat penting untuk bisa kemandirian dari alumni kita. Terima kasih. Ya, baik. Untuk mungkin ada tambahan dari Pak. Iya, ada tambahan. Untuk ruangan OSCE, walaupun ini bukan jadi standar ya, kami harapnya OSCE Center untuk di JKG Poltekkes Yogyakarta ini menjadi acuan kita ya. Insya Allah kemudian karena dengan adanya acuan itu kami juga
bisa menimba ya kalau fasilitas dan sarana untuk persiapan OSCE kami di Makassar. Nah, kami sangat berterima kasih sekali telah dilayani, telah diberikan penjelasan setiap stase, setiap ruangan yang sangat tertata dengan baik, walaupun mungkin ada sedikit yang harus pembenahan dari tim 15 yang kemarin, dan ternyata sangat bermanfaat bagi Poltekkes Jogja, termasuk kami juga untuk pembenahan selanjutnya. Oke, itu cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini sudah selesai untuk bincang-bincang dalam rangka cangkir ini, sehingga mudah-mudahan ke depan Makassar akan menyusul mendapatkan ruang OSCE yang lebih baik. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.